Sudah sih kita melihat permintaan maaf dari Rocky Gerung atas kegaduhan dari pernyataannya di media sosial. Tapi akankah ini juga menghentikan proses hukum karena cukup banyak laporan yang masuk kepada pihak kepolisian? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan ada Bang Johannes Lumban Tobing, tim hukum PDI Perjuangan yang juga pelapor ya Bang? Pelapor ya Bang? Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Sehat? Terima kasih. Sehat. Kemudian juga Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat pagi Bang Ferry. Selamat pagi. Sehat semua. Sehat semua. Saya mau ke Bang Johannes dulu nih. Pelaporan kepada pihak kepolisian terkait pernyataan dari Rocky Gerung. Apa saja poin yang dan juga apakah ini mewakili PDI Perjuangan atau personal atau gimana Bang? Oke, yang pertama tidak dalam mewakili sebagai PDI Perjuangan, saya melaporkan pribadi ya. Oke. Itu yang pertama dulu nih, harus ada klarifikasi. Nah, kemudian memang karena mendengar pernyataan saudara Rocky Gerung di media yang saya dengar, saya berpikir memang ini ada suatu hal yang salah. Saya berkeyakinan ketika memang ini akan diteruskan tanpa ada proses hukum, saya yakin akan ada terjadi kegaduhan, akan terjadi keonaran. Ini memang ya faktanya belakangan hari ini mungkin Mbak udah tahu kan, sudah banyak ada demo di mana-mana menolak kedatangan Rocky Gerung di Jombang, ada di Jogja ditolak, bahkan demo di kantor polisi di Polres Tangerang kemarin, di Bekasi juga begitu. Bahkan yang paling seru lagi nih, ada beberapa di provinsi Kalimantan ya. Ada teman-teman kita orang-orang bersuku Dayak di sana yang mereka cukup protes atas pernyataan itu. Nah, mengingat akan hal itu, maka daripada terjadi aksi main hakim sendiri, karena memang ini saya yakin ada pelanggaran hukum, maka saya laporkan ini ke Apa yang Baris Krim. dilaporkan Bang Johannes? Soal memang pernyataannya ya, karena memang ada kebohongannya di situ ya. Ada hasut juga, ada provokasi. Tetapi karena dampak pernyataan itu yang menjadi kegaduhan keonaran itu, maka diskusi saya dengan teman-teman penyidik di Baris Krim, maka diterima itu undang-undang darurat itu ya, nomor 1 tahun 46, pasal 14 dan 15. Walaupun sudah ada permintaan maaf atas kegaduhan yang dibuat oleh Rocky Gerung, itu Begini, tidak secara substansi dan akhirnya membuat abang menghentikan gitu proses. Begini Mbak, hukum ya? Kalau soal dia minta maaf, saya kira kita ini kan orang-orang timur ya. Kita ini orang yang berbudaya, orang-orang yang beradab. Soal minta maaf secara pribadi, saya juga memaafkan itu Pak Rocky Gerung. Ya, tetapi karena memang sudah kita sampaikan, sudah kita laporkan, biarlah ini menjadi proses penyidikan di polisi nanti. Apakah memang ini ada unsur pidananya atau tidak, kita sudah serahkan. Jadi biarlah kita tunggu prosesnya kan gitu ya. Artinya laporan itu bukanlah berlandaskan hinaan atau terhadap pemimpin negara begitu, terhadap presiden, bukan seperti itu. Nah, jadi gini, kalau Rocky Gerung ini kan selalu bilang yang saya hina, yang saya kritik itu adalah lambang negaranya, presidennya kan selalu bilang begitu, tidak kepada diri Pak Joko Widodo kan gitu. Tetapi kan saya kira, apakah mau menghina lambang negara yang sebagai simbol negara? Saya kira ini juga kan ini saya kira juga bisa tidak pas memancing ya. kegaduhan maksudnya begitu. Sudah pasti membuat ini buktinya nih, sudah demo di mana-mana nih. Nah, sama dengan simbol negara, misalnya seperti bendera Sang Saka Merah Putih nih. Coba kalau itu dirobek-robek tuh. Nah, kalau dalam hal ditujukan kepada itu, ini juga akan mengandung kegaduhan, keonaran di mana-mana kan gitu ya. Tetapi yang terpenting gini Mas, kami di PDI Perjuangan itu bahwa kita diatur mengenai di ADRT, peraturan partai, bahwa ketika ada terjadi penganiayaan seperti ini, misalnya ada terjadi baik itu secara verbal atau tidak, memang kita wajib hukumnya untuk membela partai. Ya, Pak Joko Widodo itu adalah kader kita di PDI Perjuangan. Maka saya berkewajiban sebagai kader juga untuk melindungi. Gitu loh. Ya, saya geser nih ke Bang Ferry Amsari. Bang, penjelasan dari Bang Johannes ini masih bisa masuk? Kita masih bisa diterima kah? Kalau kita masih berpegang kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang ada, ya menurut saya tidak ada persoalan dengan Rocky. Saya pikir Bang Jo dan teman-teman emosional saja melihat situasi. Misalnya di Undang-Undang Dasar pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, lisan dan tulisan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Pembatasannya hanya melalui undang-undang menurut pasal 28J. Ketentuan undang-undang yang digunakan itu sudah klasik. Undang-Undang 1 tahun 46, Indonesia baru merdeka. Itu pun untuk menyesuaikan
KUHP dengan kebutuhan Indonesia Merdeka. Sekarang sudah Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Cakrawalannya berubah. Ya. Di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ya, dinyatakan kalau kemudian publik itu berhak, ya, menyampaikan kritik, saran dan pendapat. Solusinya apa? Tidak ada pelaporan pidana. Solusinya adalah pejabat menyampaikan hal yang kemudian dianggap salah dari penyampaian publik. Semacam klarifikasi Ya, begitu. klarifikasi. Mana yang benar? Karena dia punya seluruh alat kekuasaan untuk menjelaskan. Ya. Kritik itu dijawab. Ya, dalam konteks hukum pidana nggak masuk cerita ini. Kalaupun Pak Jokowi merasa terhina, kenapa Bang Jo yang marah? Ya kan? Oleh karena Kader itu, partai beliau. ya, oleh karena itu konsepnya delik aduan. Oke. Kalaupun mau digunakan pasal 28, pasal 45 Undang-Undang ITE, ya, tidak masuk juga. Karena unsurnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dan ini bukan soal SARA. Dia mengkritik presiden. Dalam konteks ilmu hukum tata negara, mengkritik presiden dalam ruang sistem presidensial biasa saja. Berarti ada Biden dihina, Ya. Trump dihina, Obama yang terkenal seluruh dunia juga dikritik dan dihina. Dan Pak Presiden juga tidak merespon apa-apa juga Tidak terkait hal merespon ini, ya. apa-apa, tidak mempidanakan orang. Ya. Masa kepala negara, kepala pemerintahan bukan lambang dan simbol negara, di undang-undang tidak ada presiden sebagai lambang dan simbol negara. Kepala negara dan kepala pemerintahan mempidanakan warga negaranya sendiri, ceritanya bagaimana itu? Kalau di dalam sistem kerajaan masihlah ada pasal lese majesté dan segala macamnya. Ideologi lese majesté itu masih hidup. Jangan menghina keluarga kerajaan. Ya. Nah, dalam konteks presidensial yang mengingkari konsep kerajaan, biasa saja presiden itu bagian dari warga negara yang kemudian terpilih karena warga negara. Bang Ferry, jadi ada atau tidaknya permintaan maaf dari Rocky Gerung ini mental secara hukum begitu Iya. ya, Bang ya? Rocky minta maaf kepada publik yang mungkin sedang ribut, tidak kepada presiden karena sesuatu yang dia yakini benar, begitu ya. Oke. Bang Jo mungkin punya keyakinan benar lainnya, tetapi ini hal yang dilindungi oleh konstitusi. Benar, ada kita. keyakinan benar lainnya itu, Bang Jo. Tapi ginilah saya kira Pak Ferry ya. Apapun ceritanya mengajukan, maksud saya Pak Rocky Gerung ini jangan dong dia berlindung di atas kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara atas nama demokrasi. Tapi kan dengan kata-kata boleh ya dengan kata menyebut bajingan, tolol, dungu. Ini kan nggak mendidik ini. Apapun itu ceritanya soal siapa yang dirugikan ya ini presiden kita hari ini Pak Ferry. Ini presiden kita yang harus Betul, kita Bang. jaga kehormatannya. Boleh dong Pak Rocky Gerung, dia nggak suka, misalnya saya dianggap tidak becus memimpin pemerintahan ini, mengelola negara ini, itu boleh kita terima, tetapi dengan kata-kata yang itu rasanya tidak pantas lah, sangat tidak pantas, dan apapun itu ceritanya memang itu tidak bisa dibenarkan. Gitu Jadi ya. kalau konsep mendidik tidak mendidik, problematikanya begini. Ini distandarkan kalau kita orang timur, etik standarnya. Ya. Kenapa ke hukum ceritanya? Dua hal yang berseberangan itu. Berarti bukan ke Barreskrim arahnya, bukan gitu. ke Barreskrim, ke MUI atau ke masyarakat adat begitu ya. Dan kalau soal problematika seperti ini dilakukan terus-menerus, nanti yang berujung saling lapor. Iya. Bang Jo tidak suka sama Rocky, teman-temannya Rocky nggak suka sama Bang Jo. Saling lapor gitu ya. Karena masing-masing tidak senang. Jadi konstruksi hukum itu sudah bulat. Oke. Undang-undang dasar itu bukan Rocky berlindung ke undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya yang melindungi Rocky dan kita semua. Bang Jo. Baik. Oke, nanti respon dari Bang Jo seperti apa kita tahan dulu ya. Oke, Kita jeda oke. sejenak. Kembali lagi nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi. Diperiksa belum udah ditahan loh dia. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Jo, ini sebenarnya lebih kepada etika sih. Bukan tadi Bang Ferry mengatakan bukan yang ada hubungannya sama hukum sebenarnya. Lebih kepada etika aja di Indonesia. Ya, jadi bolehlah kita berbeda pendapat ya Pak Ferry. Nah, yang menyampaikan soal etik kan Bang Jo tadi. Bahwa ini tidak sesuai dengan ketimuran pantas atau kita. tidak pantas. Tapi begini Pak Ferry, ketika dinyatakan perkataan yang tidak patut itu, ini kan akhirnya menjadi dampak nih. Gaduh. Jadi orang menjadi emosi. Kan yang mencintai Pak Joko Widodo ini cukup banyak Pak. Dia dimenangkan hasil pilpres itu ada puluhan juta orang yang mencintai Bukan Pak cukup banyak Pak. Makanya jadi presiden dia. Ya, makanya menang jadi presiden. Nah, ketika itu dituduhkan kepada orang-orang yang kita hormati,
ya rasanya orang juga marah. Ya termasuk saya pribadi juga saya marah nih. Iya. Ya soal Pak Rocky Gerung minta maaf, tadi saya sudah jawab. Iya. Ya, kita maafkan secara orang-orang timur ya. Kita ini kan orang-orang yang beradab ini kita ini Iya. gitu. Nah tapi kan gini Bang Jo, saya menarik nih, tergelitik juga dengan pernyataan Bang Jo. Saya dalam artian mencintai Pak Presiden kita, saya pun juga sebagai warga negara juga tentu kan harusnya seperti itu juga. Tapi kan kita banyak juga mendengar pemahaman, pagi ini kita mendengar soal dari Bang Ferry Amsari gitu. Artinya gini, kalau memang sebetulnya nggak masuk ini, yang ngapain dilakukan pelaporan ini ternyata gitu. Yang bilang nggak masuk siapa? Nah tadi kita mendengar pendapat Dari Ya, sisi pakar hukum. Boleh lah kan Pak Ferry, saya kan harus menghormati pernyataan Oke. itu kan, perkataannya. Ini sudah kita serahkan ke Mabes Polri, ke Pidum. Jadi apa yang mau disasar nih kira-kira dari Bang Jo, apa yang mau disasar nih? pernyataan Rocky Gerung ini sudah menimbulkan kegaduhan, keonaran. Ini kan skalanya udah nasional nih, demo sudah di mana-mana. Nah kan berdampak apakah hari ini pernyataannya Pak Rocky Gerung ini soal nanti yang akan dilakukan demo Pasal buruh tanggal mengancam ketertiban umum, Ya. apa mungkin ya? Apa sih? kalau itu kan undang-undang darurat itu ya, nomor 1 tahun 46 itu ya. Oke. Pasal 15 dan pasal 14 dan pasal 15. Oke. Nah, jadi keyakinan kami ini memang ada pidananya, Pak. Ada pidananya, maka soal ini diterima atau tidak, Pak Ferry bilang seperti apa, ini kita serahkan aja, kita hormatin aja proses hukum nih kan gitu. Sejauh ini sudah sampai mana proses hukumnya, Bang? Terakhir kan memang di Mabes Polri sudah umumkan kan seluruh laporan-laporan yang ada di beberapa laporan Wilayah, di baik wilayah Polda, ya, kan ya. sudah ditarik nih, sudah di-recall ke Bareskrim. Ke Bareskrim. Nah, saya kira mungkin akan ada penyelidikan tuh. Dan memang akan kita kawal perkaranya. Jadi ujungnya mau sampai Rocky dipidanakan begitu? loh, Atau ada syarat-syarat tertentu sehingga memang laporan itu akan dicabut? soal mempidanakan memang kita cukup serius dalam laporan ini. Oh, oke. Ya, jadi memang harus ada kepastian hukum. Maka akan kita kawal juga proses hukum ini sampai ke jalur persidangan. Jadi maka biarlah kita hormati proses polisinya. Nanti dari kepolisian apakah memang ini ada pidana atau tidak, tapi kami diberitahu dong, oh ini diberhentikan, oh ini diproses. Kan harus gitu, harus ada kepastian. Dan saya kira juga kan memang harus ada juga efek jerah lah, harus ada pembelajaran juga nih. Iya. Kan gitu ya. Saya jadi ingat waktu ada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para relawan di Gelora Bung Karno pada saat itu. Di situ juga relawan sudah cukup geram menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo begitu. Bahkan minta izin ke Pak Jokowi, bila mana ini masih terus berlangsung ya kita ketemu fisik nih Pak, seperti itu. Tapi oleh Pak Jokowi itu dilarang, ditegaskan dan diberikan pemahaman seperti itu. Kenapa nggak teman-teman menempuh jalur seperti kayak relawan-relawan itu juga gitu? Nah, soal Ketemu, apalagi Anda satu partai dengan Pak Jokowi. ya, kalau Pak Jokowi ini kan hatinya ini kan silu samudra nih, Mas Arief. Oke. Ya kan? Tapi kan juga logikanya kan nggak mau juga dong. Masa ya seorang presiden harus datang ke polisi melaporkan ini kan? Ya. Saya kira maka dalam jawabannya Pak Jokowi yang kemarin, itu mah urusan kecil. Kerja aja Saya mah kerja aja. Nah, tetapi kembali kepada kita kan diatur juga di peraturan kita di partai itu. Ketika memang terjadi Jadi pelanggaran-pelanggaran salah satu hukum, bentuk- kami wajib melindungi kader kami gitu, Pak. Salah satu bentuk pelindungan terhadap kader begitu ya? Loh, itu perintah di ADRT di peraturan partai kita. Oke, gitu. Bang Ferry, tanggapannya Gitu ya. Bang? Ya, menurut saya kalau seorang penyelenggara negara tidak siap dikritik, dihina, dan katakanlah dicaci maki, ya pilihan tidak usah ikut pemilu. Karena konsekuensinya, karena rakyat yang punya kewenangan dan kedaulatan untuk memilih, itu kan juga sudah lama tersakiti dengan perspektif mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau dilihat konteks hukumnya, ada dua hal dari pandangan Bang Jo yang kontradiktif. Satu, misalnya beliau menyatakan memaafkan. Loh, Rocky salah ke Bang Jo apa? Kedua, kalau sudah memaafkan masih lapor begitu. Itu dua hal yang berbenturan. Kedua, problematika etik. Kalau dipidana berat nih. Karena ruang etik ya etik, ruang pidana ya pidana. Dalam konsep ketatanegaraan, lumrah bagi presiden menerima kritik. Karena apa? Karena dia powerful. Tidak butuh perlindungan PDIP, Bang Jo, dan lain-lain. Semua alat kekuasaan ada di bawah tangannya. Oleh karena itu, presiden sadar betul, baik kritik, pujian, bukan tipikalnya merespon berlebihan. Catatan orang soal kinerja Jokowi,
akan dianalisa di kemudian hari. Catatan yang paling penting adalah memerintahkan kader atau masyarakat kalau salah menggunakan undang-undang atas dasar kebencian. Hari ini saya bilang Jokowi Sontoloyo dan Bang Jo marah lalu lapor saya. Padahal saya akan memberikan contoh kata-kata yang mungkin bisa bermasalah secara hukum. Contohnya itu. Nah, bayangkan setiap kita lapor-melapor penuh itu penjara. Padahal targetnya mau mengurangi jumlah yang terpidana agar penjara tidak penuh. Jadi bagi saya ini konteksnya akan sangat politis. Ya. Kalau dibaca menjelang 2024 semua kemudian super sensitif ya. Apapun mau dilapor. Saya tidak terbayang kalau kemudian orang saling lapor. Dan menurut saya kalau kita menghormati konstitusi, sistem ketatanegaraan kita, ini harus mulai dipelajari untuk dimaklumi. Nah, Bang Jo yang mungkin belum maklum dengan Bang Rocky. Terakhir Anda? Saya boleh saya tanggapin. Boleh, silakan. Jadi jadi pernyataan itu kita urut tuh. Jadi bahwa kata-katanya Rocky Gerung ini memang sangat berbahaya nih. Jadi ini kan ada tuduhan, ada tudingan, ada fitnah, ada ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Jadi Dua diksi itu ya Bang ya? Ya, jadi ini semuanya kita laporkan nih Pak Ferry. Bukti sudah disiapkan? Sudah kita siapkan semua. Jadi problematikanya kan gini Bang Jo. Kalau Bang Jo berperspektif memberikan ruang kepada kepolisian, kepolisian itu bawaan Pak Presiden. Kalau mereka merespon tanpa ada unsur yang jelas dalam ketentuan undang-undang, semua orang akan berpikir ini perintah presiden di balik layar. Karena ini anak buahnya. Oleh karena itu, sebagai pemegang tampuk kekuasaan, termasuk urusan kepolisian, maka yang seperti ini tidak boleh dipidana, Bang. Bayangkan kekuasaan akan sangat powerful, totalitarian, dan otoriter. Tapi saya kira nggak gitu ya. Jadi Mabes Polri itu saya kira mereka cukup profesional. Kan nggak semuanya pengaduan itu diterima loh Pak Ferry. Mereka lihat memang kalau unsurnya mereka betul-betul telaah, mereka betul-betul pelajari. Ketika memang unsurnya terpenuhi, ya laporan kita diterima. Tentu ada gelar perkara. Ketika memang nggak masuk unsurnya, ini juga akan ditolak laporannya. Jadi kita nggak boleh mengatasnamakan ini presiden, ini terus di bawahnya, lantas semuanya bisa dilakukan. Saya kira kita hanya kita laporkan ini supaya jangan terjadi kegaduhan daripada nanti aksi main hakim sendiri. Kata Mahatma Gandhi, boleh saya kutip ya? Kalau kemudian mata dibalas mata, seluruh orang di muka bumi ini akan buta. Kalau Rocky dibalas dengan pengaduan, seluruh pengkritik akan terpenjara. Ya, makanya cukup berlaku untuk Rocky Gerung itu. Terima kasih Bang Yohanes. Bang Ferry Amsari, terima kasih waktunya sudah hadir berdiskusi bersama kami pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi.